Gempa susulan yang kembali mengguncang Cianjur, Jawa Barat membuat proses pencarian korban sempat dihentikan. Para petugas langsung bergegas pindah ke tempat yang lebih aman saat tengah menyisir lokasi longsor. Para petugas SAR di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur langsung naik ke atas bukit saat gempa susulan mengguncang di tengah proses pencarian korban. Meski terasa lebih lemah dibandingkan gempa sebelumnya, namun dikhawatirkan dapat memicu pergeseran tanah, sehingga bisa membahayakan. Para petugas SAR ini pun langsung mencari tempat yang lebih aman dan menjauhi bangunan. Evakuasi yang harus digunakan seperti terjal dan juga licin. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait pencarian dan evakuasi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Wilson Purba di Desa Cijedil dan Mujib Prayitno di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Kita ke Wilson terlebih dahulu. Wilson, diperkirakan masih ada berapa korban yang masih tertimbun longsoran dan masih dalam proses pencarian di sana? Baik Syafa, diperkirakan masih ada belasan korban yang tertimbun longsor di kawasan Cijedil, Cianjur, Jawa Barat sehingga proses evakuasi terus dilakukan. Kita lihat saat ini kami berada di kawasan tengah dari longsoran Cianjur atau tepat di sekitar badan jalan Syafa. Saat ini alat berat sudah diturunkan untuk mengevakuasi dan juga mencari korban-korban yang saat ini dinilai masih tertimbun longsoran Cijedil. Dan saat ini Syafa, hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat sudah ada 6 jenazah yang ditemukan di kawasan ini. Dari pagi tadi hingga saat ini ada 3 jenazah yang ditemukan di dasar jurang. Ada 1 perempuan dewasa dan 2 pria dewasa. Sementara di atas bukit kawasan Cijedil ini juga ada 3 jenazah yang ditemukan. Ada 1 anak perempuan, ada 1 pria dewasa dan juga 1 perempuan dewasa. Nah, tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Syafa, pencarian ini sempat dihentikan sementara karena memang saat itu hujan, lalu ada angin kencang juga yang melanda kawasan ini, sehingga untuk memastikan keamanan dari tim evakuasi, pencarian dihentikan sementara, namun memang saat ini sudah dilanjutkan kembali karena memang saat ini meskipun turun hujan tapi intensitasnya ini sangat ringan atau bisa dikatakan gerimis, dan saat ini sudah kembali normal dilakukan proses evakuasinya. Kita lihat alat berat di sini ada 2 yang diturunkan, di atas juga ada 2 Syafa yang diturunkan, dan tujuan dari alat berat ini adalah karena memang ketebalan tanah ini berbeda, ada yang 2-4 meter. Nah, prosesnya adalah dengan mengeruk tanah ini terlebih dahulu dan kemudian jika menemukan puing seperti atap ataupun perkakas rumah tangga, ini barulah dilakukan pengerukan dengan menggunakan sekop dan juga cangkul ataupun gergaji dan juga gunting mesin. Tujuannya agar untuk melihat apakah memang ada jenazah yang tertimpa reruntuhan atau ada korban yang tertimpa reruntuhan. Nah, saat ini kami melihat memang tidak hanya proses evakuasi dengan menggunakan alat berat, namun sejumlah alat-alat juga diterjunkan, di mana di mobil rescue ini terdapat selang yang dilakukan atau digunakan untuk pengairan, yang dilakukan untuk pengairan proses di dasar jurang sehingga tanah-tanah ini bisa ikut ke sungai di bawah ini yang namanya Sungai Ciberem, Syafa. Nah, setelah itu jika tanah-tanah ini mulai bergeser atau mulai gembur, barulah kemudian tim evakuasi ini bisa kembali mencari dengan menggunakan cangkul dan juga tangan seperti itu. Nah, kalau di bawah memang tidak menggunakan alat berat, Syafa, karena memang untuk menurunkan alat berat ini di bawah medannya tidak mungkin karena ketinggian atau kemiringan dari kawasan jurang di Cijedil ini sekitar 60-75 derajat. Jika harus menurunkan alat berat ini pun harus melalui kali Ciberem yang ada di bawah ini. Namun saat ini untuk sementara ini
belum digunakan karena memang cukup berbahaya juga jika menggunakan alat berat atau penggalian di bawah. Takutnya ada longsor susulan, apalagi saat ini biasanya dari siang sampai dengan sore hari ini selalu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, Syafa. Untuk 2 hari kemarin intensitas hujan cukup tinggi, namun pada sore hari ini memang cukup ringan, namun terjadi ditambah dengan angin kencang, Syafa. Baik, terima kasih Wilson Purba. Selanjutnya kita ke Mujib Praitno. Mujib, hingga sore ini berapa jenazah yang berhasil ditemukan di sana? Ya, siapa? Hari ini ada 2 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi sekitar pukul 10 tadi siang, dan hampir tak lama berselang ada gempa susulan yang terjadi di wilayah ini. Jadi proses evakuasi sejak gempa susulan dan proses pencarian maksud saya sejak gempa susulan dan kemudian berlanjut hingga siang dihentikan untuk sementara karena dikhawatirkan ada longsoran di bagian kiri layar kita. Namun menjelang petang sehabis turun hujan gerimis dan juga angin kencang yang sempat terjadi tadi siang, proses evakuasi dilanjutkan dengan memaksimalkan evakuasi di 2 titik yang terpisah, yaitu yang seperti kita lihat di bawah, di sebelah kanan kita merupakan penemuan baru tadi siang yang diduga adalah bangkai mobil bak terbuka yang saat ini sedang dicoba untuk diangkat bagian demi bagian bangkai mobilnya, sedangkan yang di sebelah kiri merupakan jenazah yang sudah terkonfirmasi ada di lokasi tersebut, namun sayangnya posisi jenazah ada di bawah tumpukan beton yang cukup tebal, dan itu proses pengangkatan beton dan juga pemisahan bagian-bagian besi yang ada di dalam beton sedang dilakukan sudah sejak dari pagi tadi, dan tampaknya sekarang sudah mulai terbuka dan petugas sudah melakukan pendalaman untuk menggali di posisi jenazah yang yang tertimpa di bawahnya. Begitu. Ya, Syafa? Mujib, kira-kira masih ada berapa jenazah korban lainnya yang masih tertimbun longsor di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, jenazah yang tersisa terkonfirmasi saat ini masih ada 1, namun belum bisa dipastikan berapa jenazah lagi yang tersisa atau berapa korban lagi, juga kendaraan yang terbawa ketika kemarin kejadian gempa, karena lokasi saya berada ini tepat berada di jalan raya Cianjur Cipanas dan merupakan perlintasan, dan ada beberapa informasi yang saya terima bahwa ada beberapa angkutan kota juga yang ikut terseret ke dalamnya, meskipun ada informasi juga bahwa sang sopir sempat selamat dan tidak diketahui berapa jumlah korban di dalam angkutan kota tersebut. Selain itu ada beberapa motor juga yang saat itu sedang melintas, dan sempat ditemukan ada 2 bangkai motor, namun tidak diketahui siapa pengendara atau tidak ada atau tidaknya pengendara. Jadi bisa jadi proses untuk pencarian di sini akan dimaksimalkan karena ada potensi bahwa jumlah korban yang terkonfirmasi saat ini sudah ditemukan di lokasi ini adalah 30 orang sejak hari pertama evakuasi dan sampai sekarang. Namun belum diketahui jumlah pasti korban yang tersisa di dalam timbunan tanah. Baik, terima kasih Mujib Praitno yang melaporkan langsung dari Desa Ciberem, dan sebelumnya juga ada Wilson Purba yang melaporkan dari Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.